gitu ya. Dosen juga boleh pantun kan ya? Boleh. Pantunnya gini. Belum? Oh iya benar ya. Nanti kalau saya udah agak sedikit satu bait pantun, ibu bilang apa? Cakep ya. Pergi ke sungai untuk mancing ikan. Ikannya cuma dapat satu. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ini sepertinya materi terakhir ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ibu-ibu. Sebelumnya mungkin kita sebenarnya punya latar belakang Bu. Kenapa kami dosen di sini merasa untuk pengabdian masyarakat khususnya untuk pengertian DBD itu harus disampaikan, betul. Karena ada anak mahasiswa kami waktu penelitian akhir, ya Bapak Ibu, kebetulan yang diambil adalah Kelurahan Klender, gitu. Kemudian judulnya adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap DBD di Kelurahan Klender. Ya, setelah dianalisa sama mahasiswa kami, ternyata harapan kami adalah pengetahuannya semuanya baik masyarakat ada pengetahuan DBD. Namun ternyata ya Kelurahan Klender mempunyai tingkat pengetahuannya itu masih cukup. Padahal sasaran kami harusnya adalah baik. Karena kalau udah masyarakat itu baik pengetahuannya, ya pasti perilakunya pun juga baik. Nah sekarang apa sih yang menjadi kenapa ada wadah DBD? Gitu. Nah, tadi mungkin Ibu Ning ya udah menyampaikan di Kelurahan Klender cukup banyak. Ya, nah ini selaras Bu dengan penelitian mahasiswa kami. Kenapa? Karena pengetahuan DBD ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak di warga mungkin belum terlalu baik. Alhamdulillahnya tadi kata Bu Ning untuk kader Jumantiknya sangat aktif sekali. Itu sangat membantu gitu ya. Nah sekarang tinggal kepedulian warganya. Mau dengerin nggak kader Jumantiknya? Gitu ya. Kader Jumantiknya udah semangat ya. Udah tahu nih tiap Jumat nih mau ada yang namanya sidak gitu ya. Baru deh hari Kamis malam diberesin gitu ya, kotor lah apalah. Tapi kalau misalnya kader Jumantik nggak ada, dibiarkan saja ya. Oke. Ini yang mungkin sedikit saya sampaikan ya, kenapa DBD itu penting sekali untuk kita berikan penyuluhan kepada ibu-ibu. Satu ya, kan yang paling banyak kematian pada dewasa atau anak ibu-ibu untuk DBD. Anak-anak apa dewasa? Gak mau. Kebanyakan adalah anak ya. Di sini kita bisa lihat adalah proporsi kematian untuk anak sangat tinggi ya, selalu tinggi tiap tahun seperti itu ya. Ya, emang kalau ibu gitu ya, kalau rebutan mah nomor satu pokoknya ya. Oke, lanjut. Nah di sini dikatakan kita lihat bahwa di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur, untuk DBD itu masih tinggi. Ya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Tati data-datanya, ya bahwa di sini terlihat berarti belum tertanggulangi dengan sempurna dengan optimal. Oke, nah ini dia, Bapak Ibu yang punya anak di rumah. Kadang-kadang kalau anaknya sakit panas, ibu udah panik belum? Oh panik banget. Aduh ini sakit apa? Dikasih obat panas kok nggak turun-turun. Pasti yang disalin kalau nggak DBD tipes kan gitu. Bener nggak? Aduh jangan-jangan DBD. Aduh jangan-jangan tipes. Tapi kita nggak tahu dia sakit apa. Ya? Oke. Untuk DBD ini kan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena tingkat kematiannya sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu nggak care dengan anak atau dengan keluarga yang ada di rumah, Ibu tidak menanganinya dengan cepat, ya, atau kita namanya penanganan awal, ini bisa terjadi kematian. Oleh karena itu, tadi mungkin Bu Tati sudah sedikit memaparkan tanda-tandanya apa sih? Gitu. Tanda utamanya apa Bapak Ibu? Panas. Suhunya apakah sumeng atau panas tinggi? Kalau tiba-tiba anak kita panasnya langsung tinggi,
tinggi, ya, nah itu berarti kita harus khawatir. Kalau panasnya masih sumeng, tahu sumeng kok? Sumeng itu apa? Ya, pokoknya anget-anget gitu lah ya, gitu. Nah itu mungkin anak kita kecapean, ya, atau banyak main, gitu. Tapi kalau udah langsung panasnya tinggi, kita patut curiga, gitu ya. Makanya kenapa termometer itu harusnya ibu udah punya wajib di rumah. Kita nggak bisa menentukan hanya 36, 37, kita bukan dukun ya bu, 38 gitu. Jadi harus ada termometer. Saat suhunya sudah sampai 39 atau 38,5 ke atas, kita wajib sudah warning. Ya artinya sudah wah nggak beres. Kenapa nih? Yang wajib ibu lakukan atau bapak lakukan adalah satu, berikan dulu obat penurun. Itu adalah obat yang paling mujarab yang harus dilakukan seorang ibu atau bapak atau keluarga di rumah. Ya, kenapa? Obat penurun panas nanti gunanya adalah untuk menurunkan panasnya. Mungkin tidak permanen, nggak langsung dari titik 9 dikasih tuh. Itu biasanya obatnya apa kalau panas? Kalau di rumah stoknya apa? Pintar, paracetamol. Ya, kasih paracetamol. Ibu lihat 2 jam kemudian kontrol suhunya. Harusnya suhunya sudah turun, minimal dari 39 turun ke 38. Jangan ngarep 36 ya, karena dia butuh proses ya. 2 jam kemudian ibu langsung cek, oh ada perbaikan 38. Kan paracetamol boleh diminum maksimal sehari 4 kali, sehari 4 kali maksimal ya. Standarnya adalah 3 kali, 4 kali dibutuhkan kalau memang suhunya tidak turun-turun ya. Kemudian 4 jam kemudian ibu kasihkan lagi obat paracetamol, cek lagi suhunya, oh turun dari 37, itu artinya ada perbaikan. Tapi kalau ibu udah sampai sehari dikasih paracetamol nggak turun-turun masih 39 ya, ibu langsung patut curiga ya. Langkah yang kedua adalah bisa menggunakan kompres. Jadi sambil minum obat ya, sudah minum obat sambil dikompres. Biasanya kompres juga salah satu cara penanganan awal untuk DBD ya. Ini ibu yang paling penting, penyebab kematian biasanya ini dehidrasi. Kenapa? Tubuhnya panas. Setelah dikeluarkan itu semua yang ada, akhirnya apa? Kurang cairan tubuhnya anak ibu, gitu ya. Jadi langsung dikasih minum banyak. Saya punya teman bu, ya hampir masuk ICU DBD. Karena trombosit itu turunnya per menit bu. Contoh, anak ibu 3 hari panas, gitu ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit pasti cek darah, betul nggak? Oke, trombositnya tadi normalnya adalah minimal 150.000. Ibu pas cek anaknya 140.000. Tolong dong buat dari masyarakat tentang bahayanya COVID itu biar pada paham. Oh edukasi, oke baik. Artinya ini maksudnya next selanjutnya, untuk pengabdian selanjutnya. Oke. Bu Farida mungkin dibahas saja ya bahaya fogging bagi masyarakat. Nanti kita pesertanya siapa bu? Ibu lagi atau masyarakat langsung? Ya kadang gini Pak, kita memang yang sudah kita lakukan ya Bu Mega ya, agak susah memang mengumpulkan masyarakatnya gitu, membuat perubahan perilaku masyarakat gitu, padahal kader-kadernya sudah sangat maksimal gitu ya. Ya tadi betul kata Pak RT ya, udah baik-baik Ibu Jumanti ke rumah, udah tahu mau hari Jumat ya kan, pura-pura ke pasar, pulangnya nanti gitu ya. Tes gitu ya, kemudian biaya ulang baru membayar mahasiswa, artinya dia memang sudah pasti menjadi mahasiswa karena di situ ibu akan dipotong nanti di depan dari situ ya. Oke, untuk terakhir kali boleh saya bantu lagi bu? Boleh. Belum masih ingat ya bu ya? Bunga mawar, bunga selasi. Kemudian keduanya itu